Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Pembibitan kelas A. Di video ini kami akan menampilkan video pembelajaran mengenai pembibitan tanaman semangka. Yang pertama, latar belakang manajemen pembibitan semangka adalah serangkaian proses untuk menghasilkan bibit berkualitas. Semangka atau yang biasa disebut dengan Citrullus lanatus merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Permintaan pasar yang terus meningkat menjadikan budidaya semangka menarik untuk dikembangkan. Maka dari itu, tahapan pembibitan yang baik menjadi kunci awal keberhasilan budidaya semangka. Tujuan dari pembibitan semangka. Yang pertama, untuk mengetahui langkah teknis dalam manajemen pembibitan semangka. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembibitan semangka. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam manajemen pembibitan semangka. Baik, selanjutnya yakni ada syarat tumbuh tanaman semangka. Menurut Ridho DKK tahun 2021, tanaman semangka memiliki beberapa syarat tumbuh untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Di antaranya adalah faktor iklim dan juga lingkungan. Yang pertama yakni faktor suhu. Suhu optimal untuk budidaya tanaman semangka kisaran 25 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya yakni untuk curah hujan ideal tanaman semangka pada kisaran 40 hingga 50 mm per bulan. Untuk ketinggian tempatnya sesuai untuk budidaya tanaman semangka yakni 0 hingga 400 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya untuk kelembapan udara yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman semangka yakni tergolong rendah karena tanaman semangka ini cocok untuk daerah yang kering dengan sinar matahari yang penuh. Selanjutnya untuk tekstur tanah, tanaman semangka ini membutuhkan tekstur tanah yang gembur, berpasir dan juga mempunyai drainase tanah yang baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa tanaman semangka ini sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dan juga lingkungan. Faktor-faktor seperti suhu, cahaya, kelembapan, tanah dan juga musim tanam bukan hanya mendukung pertumbuhan vegetatif, tetapi juga sangat menentukan produktivitas dan kualitas buah itu sendiri. Oleh karena itu, penyesuaian iklim dan juga lingkungan merupakan bagian penting dari sistem budidaya semangka yang efisien, produktif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, tahapan pembibitan tanaman semangka. Yang pertama, pemilihan benih tanaman yang sehat dari merek dagang terpercaya. Pemilihan benih merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses pembibitan tanaman semangka. Benih yang dipilih harus berasal dari merek dagang terpercaya dan telah teruji kualitasnya. Ciri-ciri benih yang sehat yaitu tidak cacat, bersih dari hama dan penyakit, berbentuk seragam, berwarna cerah, dan memiliki tingkat kemampuan tumbuh yang tinggi. Yang kedua, media tanam menggunakan fulkokopit karena drainase yang lebih baik. Media tanam sangat menentukan keberhasilan pembibitan. Media tanam fulkokopit 100% dipilih karena memiliki keunggulan dalam kemampuan menahan air dan memberikan aerasi yang baik pada akar tanaman. Yang ketiga, penyemaian benih dilakukan setelah media tanam dibasahi nutrisi. Sebelum benih semangka disemai, media tanam kokopit perlu dibasahi terlebih dahulu menggunakan larutan pupuk AB mix dengan konsentrasi yang rendah. Tujuannya adalah untuk menyediakan unsur hara esensial yang dibutuhkan benih selama proses berkecambahan dan awal pertumbuhan. Penyemaian dilakukan dengan meletakkan benih ke dalam media tanam sedalam 1 cm. Kemudian ditutup tipis dan disiram secukupnya. Yang keempat, ada perawatan dan penyiraman.
Bibit semangka perlu dirawat setiap hari dengan cara disiram secara rutin agar media tanam tetap lembab tetapi tidak sampai tergenang dengan air. Jika tergenang dengan air maka menyebabkan tanaman mudah membusuk. Selain itu perlu diberikan pupuk AB mix setiap 3 hari sekali untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bibit semangka agar tumbuh sehat dan kuat. Yang kelima ada pengendalian hama dan penyakit. Dengan cara melakukan pengecekan setiap hari secara rutin untuk memastikan tidak adanya serangan hama ataupun penyakit. Jika ditemukan serangan hama ataupun penyakit pada daun yang layu atau terkena jamur, segera dipotong daun tersebut agar tidak menular ke tanaman yang lain atau ke bagian tanaman yang lain. Adapun tantangan dan keuntungan dalam membudidayakan tanaman semangka. Untuk keuntungannya sendiri yaitu yang pertama, benihnya itu mudah dibudidayakan. Dan yang kedua yaitu tanamannya tidak memerlukan perlakuan yang khusus. Dan yang ketiga yaitu tanamannya tumbuh dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu tanaman yang lemah bisa disingkirkan sejak dini supaya hasil produksinya lebih maksimal. Tantangan dalam pembibitan tanaman semangka. Pertama, kerentanan terhadap penyakit dan hama. Bibit semangka sangat mudah terserang jamur, bakteri, dan hama jika kondisi lingkungan terlalu lembab atau media tanam tidak steril. Jika tidak diawasi secara rutin, infeksi ini bisa menyebabkan kematian massal pada bibit. Kedua, resiko keterlambatan pindah tanam. Pertumbuhan bibit semangka yang cepat menuntut pemindahan ke lahan tepat waktu. Jika terlambat, akar bisa tumbuh terlalu padat dan menyebabkan stres atau kegagalan adaptasi tanaman. Hal ini akan menurunkan produktivitas tanaman secara keseluruhan. Ketiga, sensitivitas terhadap dosis nutrisi. Bibit semangka memerlukan nutrisi yang seimbang dan dosis pupuk yang sesuai dengan fase pertumbuhan. Kesalahan dalam pemberian pupuk dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, kerusakan akar, ataupun daun menguning. Kesimpulan. Yang pertama, dapat kita simpulkan bahwa pembibitan semangka tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Proses ini memerlukan tahapan yang terstruktur dan sistematis, mulai dari seleksi benih yang unggul, proses penyemaian yang tepat, penggunaan media tanam yang steril, hingga pengaturan air dan cahaya yang sesuai kebutuhan bibit. Poin kedua, keberhasilan dalam pembibitan sangat bergantung pada kualitas benih, jenis media tanam yang digunakan, serta kondisi lingkungan, khususnya suhu dan kelembapan. Selain itu, pengendalian terhadap hama dan penyakit juga menjadi faktor penting agar bibit tidak mengalami kerusakan sejak awal pembibit. Poin ketiga, kendala dan permasalahan dalam melaksanakan manajemen pembibitan semangka yakni terdapat pada media tanam yang tidak steril, penyiraman yang dilakukan kurang tepat waktu, dan keterlambatan saat melakukan pindah tanam. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.